Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hei, kalian tahu nggak? Sekarang kita sudah masuk bulan Oktober, yaitu bulan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kakak mau sampaikan sesuatu. Kalian ingat nggak kisah tentang penabur benih? Jadi ada ya benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu ibarat seperti orang yang mendengarkan benih firman Tuhan, tapi sambil lewat-lewat aja. Atau seperti benih yang ditabur lalu jatuh di tanah berbatu. Itu seperti kalau kamu lagi nonton tayangan online, itu sambil nonton bilang gini, gak percaya, gitu loh. Nah, kalau benih yang ditabur lalu jatuh di tanah yang bersema, itu seperti waktu kamu mendengarkan ibadah online, kamu bilang begini, bener gak ya? Kira-kira aman gak ya? Kamu jadi khawatir. Tapi yang seharusnya gimana? Kita harus jadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Sehingga ketika kita nonton ibadah online, kita mendengarkan sungguh-sungguh firman-Nya, kita seperti tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh di hati kita, lalu bertumbuh, sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan menjadi bertambah banyak. Namun kakak minta tolong boleh? Boleh lah ya. Kalau lagi nonton ibadah online, jangan, coba ngomong, jangan sambil makan, sambil tidur, sambil main gadget, sambil golang-galing sini, goyang-goyang sini. Aduh, itu nggak benar. Perlakukanlah ibadah kamu dengan cara yang tepat dan sungguh-sungguh. Untuk papi mami, hai, shalom papi mami. Please, tetap dampingi ya anak-anaknya. Jangan cuma dinyalain doang online-nya. Papi mami juga ikutan bareng ibadahnya. Top. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabar ya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, dan duduk dengan baik, dan juga berpakaian yang rapi ya. Karena hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pujian kita. Siapa yang siap beribadah dan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang siap katakan dengan kuat, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Kami minta Engkau hadir ya Tuhan. Kami mau berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini. Berkatilah kakak-kakak yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo kakak-kakak, kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah teman-teman. God bless you. Shalom pasukan Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Wah, pastinya kabarnya luar biasa dan bersuka cita ya Raylin ya. Teman-teman yang bersuka cita katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, posisinya nih teman-teman. Oh iya, jangan lupa posisi siapnya pasukan. Bapak mama juga ikutan ya. Oh iya benar, karena kita semua pasukan ya Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu. Wah, udah siap belum ya? Yang belum jongkok, ayo jongkok dulu. Oh udah siap Ray. Oh, Pasukan kesayangannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allahku sanggup melakukan segala perkara
yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Ngapain lagi? Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ngapain aja ya? Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, hingga bangkit dari kubur. Lagi, hingga bangkit dari kuburnya. Hingga bangkit, siap-siap. Sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Teman-teman yang masih semangat memuji Tuhan, sorakan haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wah, sekarang pasukan coba angkat kedua tangannya. Kita mau sama-sama katakan, sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Semua yang benar, semua yang mulia, ayo pasukan. Semua yang adil, pikirkan semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, apalagi ya, dan sedap didengar. Pikirkan semua, siap-siap semua. Sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sekali lagi ya, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Pikirkan semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar. Pikirkan semua, siap-siap semua. Sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sukacita dalammu, amin. Hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku,
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah. Oke pasukan, boleh duduk kembali. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan Yesus ya pasukan ya. Ya sekarang Kaiser ajak semuanya tutup matamu. Tutup matamu sekarang. Kita mau fokusin hati kita untuk Tuhan Yesus aja pasukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Yuk katakan dari dalam hatimu pasukan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil namanya Yesus. Yesus, ya Tuhan, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Katakan lagi dari awal pasukan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya.
sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Ayo pasukan, selamanya ku puji. Oh Yesus, ku sembah Yesus. Oh selamanya kami mau terus sanjung namamu Tuhan. Oh selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segala. Selamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidupku Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami cinta Engkau, kami cinta Engkau. Ayo pasukan Tuhan, ayo mama papa, biar kita sembah Tuhan Yesus. Biar dari rumah-rumah penyembahan kita dinaikkan untuk Tuhan mama papa. Kita senengin hatinya Tuhan. Oh ya Rabba Shanda, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Pasukan katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus,
Yesus Tuhan, ku sembah. Oh Tuhan, ayo pasukan, angkat suaramu. Kau ku sembah. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yesus, Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kau ku sembah. Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Dia pasukan, angkat suaramu. Kau ku sembah. Yesus Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes. Oh Tuhan, oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, ayo pasukan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Ayo pasukan, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, kita mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya kami punya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami, Tuhan. Dan saat ini kami mau lepaskan berkat. Saat ini kami mau lepaskan berkat untuk bangsa kami, Tuhan. Ayo mama papa pasukan yang sudah bisa berbahasa roh, kita bahasa roh. Huyaralaba takayaralaba shandayaralaba. Huyaralaba. Huyaralaba takayaralaba shandayaralaba papa. Kita lepaskan berkat untuk Indonesia. Kita lepaskan berkat untuk negeri kita tercinta. Oh ya ralaba takaya ralaba shanda ya ralaba. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam pikiran-Mu, ada dalam hati-Mu. Tuhan, kami sekarang perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku di dalam nama Yesus.
Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan atas negeri kami. Engkau Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kalau kami boleh dengar berita-berita yang tidak enak. Oh Tuhan Yesus, tentang pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berkatakan, COVID-19 diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya, keluar dari negeri kami, keluar dari Indonesia di dalam nama Yesus. Engkau yang berkati pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau yang berkati seluruh jajaran menteri yang ada. Setiap pemerintahan yang ada di negeri kami, semuanya ada dalam perlindungan-Mu. Semuanya ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk seluruh tim medis, garda terdepan yang bekerja Tuhan untuk menangani pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau gak tinggalin mereka. Kami percaya Engkau selalu berserta mereka Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar kami percaya semua ini ujung-ujungnya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh baik, teramat sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar. Dan biar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Salam teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan Tuhan, shalom mama papa. Gimana kabar hari ini? Kakak yakin dan percaya kalau kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Pasukan, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang tetap setia walaupun orang-orang di sekitarnya mau berbuat jahat sama dia. Siapa sih nama pasukan? Oh iya pasukan, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Daniel pasal 6. Jadi pasukan, habis ibadah ini boleh dibaca lagi ya. Begini ceritanya. Pada waktu itu, orang Israel ditangkap dan ditawan. Lalu mereka dibawa ke Babel. Nah, di antara seluruh orang Israel tersebut, ada satu orang yang bernama Daniel. Siapa nama pasukan? Daniel. Daniel adalah orang yang sangat cinta sama Tuhan. Orang yang sangat setia sama Tuhan. Dan dia hidupnya intim sama Tuhan. Daniel selalu berdoa dalam satu hari sebanyak 3 kali. Coba pasukan di rumah ada gak yang selalu berdoa sama 3 kali dalam satu hari? Kalau kakak sih udah. Lanjut ya ke ceritanya. Waktu itu raja yang berkuasa di Babel bernama Raja Darius. Dia ingin mengangkat 3 orang pejabat tinggi untuk membantu di kerajaannya. Nah, Bapak Daniel adalah seseorang yang terpilih dari antara seluruh orang. Karena Bapak Daniel adalah orang yang cinta sama Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hatinya adik-adik. Roh Kudus memimpin dan menuntun jalan hidupnya. Sehingga apapun yang Bapak Daniel kerjakan, semuanya itu berhasil. Tuhan buat berhasil. Wah, kira-kira kalau adik-adik semua kerjanya berhasil, adik-adik seneng gak? Pasti seneng kan? Nah, waktu Raja melihat bahwa semua yang Bapak Daniel kerjakan berhasil, Raja merasa senang adik-adik. Raja bahagia melihat ada orang yang bagus seperti Bapak Daniel. Lalu Raja berencana mau menaikkan jabatan Bapak Daniel. Tapi adik-adik, tadi kan kakak bilang ada 3 orang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. 2 diantaranya
mereka iri adik-adik sama Bapak Daniel. Mereka bilang, wah enak banget ya si Daniel, bisa naik jabatannya, aku kapan? Mereka ngomong begitu pasukan, mereka iri hati karena Bapak Daniel naik jabatan. Lalu mereka mau mencari ide. Mereka mikir, ide apa ya buat jatuhin si Bapak Daniel ini supaya Bapak Danielnya gak jadi naik jabatan. Mereka berpikir lama banget. Akhirnya mereka menemukan sesuatu. Tapi pasukan ingat, Daniel dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada kesalahan satupun yang ditemukan oleh mereka. Bapak Daniel kerjanya bagus. Dia disayang raja. Semua kerjaan yang dibuat berhasil. Jadi mereka gak tahu kesalahan Bapak Daniel. Tapi ada satu hal pasukan, yaitu kebiasaan Bapak Daniel. Apa tadi kebiasaannya? Berdoa 3 kali dalam 1 hari. Wah pasukan, mereka mendapatkan ide dan mereka langsung berencana untuk menemui raja. Pasukan, kira-kira apa yang mereka omongin ke raja ya? Begini yang mereka ngomong ke raja. Raja, aku mau ngasih tahu nih sesuatu. Biar raja kerajaannya lebih besar. Yaitu, raja harus buat peraturan bahwa dalam 30 hari di kerajaan ini gak boleh ada orang lain yang menyembah hal lain selain kepada raja. Wah, mendengar hal itu, raja langsung senang dong. Karena semua orang harus menyembah sama dia. Dan cepat-cepat raja langsung buat peraturan. Langsung ditandatangan peraturan adik-adik. Nah, hari itu juga peraturan disahkan, yaitu dalam 30 hari tidak boleh ada orang di kerajaannya Raja Darius yang menyembah kepada Allah atau dewa lain selain kepada raja. Kalau ada yang melanggar, akan dihukum. Hukumannya apa ya? Dilempar ke gua singa. Wah, serem banget ya pasukan. Bagaimana ya dengan Daniel adik-adik? Dia kan selalu berdoa 3 kali dalam waktu 1 hari. Kira-kira apakah dia bakal tetap menyembah Allah Israel? Atau apakah dia tetap akan menyembah raja? Kira-kira apa ya jawabannya pasukan? Kakak lanjut ceritanya ya. Pada waktu sore hari, 2 orang pejabat tinggi tersebut datang ke rumah Daniel untuk mengecek apakah Bapak Daniel tetap berdoa kepada Tuhan atau tidak. Namun adik-adik, ketika 2 orang tersebut datang ke rumah Bapak Daniel, mereka sangat senang. Kenapa? Karena mereka melihat Bapak Daniel sedang berdoa kepada Tuhan seperti kebiasaannya. Nah, ketika mereka mengetahui kalau Bapak Daniel sedang berdoa, mereka langsung lari adik-adik. Mereka langsung lari ke istana raja untuk mengadukan hal tersebut. Waktu mereka menemui raja, mereka memberitahu, "Raja, belum saja 1 hari peraturanmu dibuat, sudah ada orang yang melanggar." Lalu raja dengan muka marah dia bilang, "Siapa yang berani melanggar peraturanku?" Lalu 2 orang tersebut menjawab dengan pelan, "Daniel ya raja." Ketika mengetahui bahwa yang melanggar adalah Daniel, raja menjadi sedih adik-adik. Karena kenapa? Karena raja sayang sama Bapak Daniel. Raja menjadi sedih dan menyesal karena dia sudah membuat peraturan yang begitu egois. Tapi waktu itu peraturan yang dibuat oleh raja tidak bisa diubah adik-adik. Walaupun raja sendiri yang mau mengubah. Artinya Daniel harus terima resiko. Yaitu dia harus dilemparkan ke gua singa. Lalu pasukan Raja Darius datang ke rumah Daniel. Mereka menjemput Daniel dan membawa Daniel ke gua singa. Waktu di gua singa, Daniel langsung dilemparkan adik-adik ke dalam gua singa. Tapi adik-adik tahu nggak? Di dalam gua singa itu gak ada yang berani ngapa-ngapain Daniel. Karena kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang bersama dengan Daniel. Malaikat Tuhan tersebut menutup mulut singa-singa. Sehingga gak ada yang berani gangguin Bapak Daniel. Jadi Bapak Daniel tidak luka sedikit pun pasukan. Lalu pasukan, keesokan harinya, Raja Darius bersama pasukannya langsung bergegas. Karena Raja masih belum terima kalau Daniel dihukum ke gua singa. Raja langsung bergerak ke gua singa dan dia langsung memanggil Daniel.
Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Lalu Daniel dengan lantang menjawab, ya Raja, hambamu masih hidup. Lalu raja yang di atas, dia merasa sangat senang. Dia bahagia sekali. Dan dia menyuruh pasukannya untuk cepat-cepat menaikkan Daniel dari gua singa. Tapi adik-adik, 2 orang yang tadi menuduh Daniel bersama seluruh keluarganya, Raja Darius memberikan perintah buat melemparkan mereka semua ke gua singa. Adik-adik tahu nggak? Tidak seperti Bapak Daniel. Kedua orang tadi yang menuduh Bapak Daniel, mereka belum menyentuh tanah gua singa, mereka sudah diterkam adik-adik sama singa. Wah, lalu raja membuat suatu peraturan. Peraturannya apa ya? Peraturan yang sangat luar biasa adik-adik. Yaitu, seluruh orang yang di kerajaan Raja Darius harus menyembah kepada Tuhannya Daniel. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu menyelamatkan Daniel dari gua singa. Wah, nama Tuhan dipermuliakan adik-adik. Pasukan, hari ini kita belajar dari Bapak Daniel. Walaupun dia harus menghadapi kesusahan, kesulitan, walaupun orang-orang di sekitarnya berbuat jahat sama dia tetap setia sama Tuhan adik-adik. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan apa? Tuhan menolong Daniel. Tuhan memberikan kemenangan buat Daniel. Nah, sama seperti kita adik-adik, walaupun kadang-kadang kita sedang dalam kesulitan, kesusahan, kita dibully sama teman karena kita percaya sama Tuhan, adik-adik gak perlu membalas. Yang adik-adik perlu lakukan adalah seperti Daniel. Adik-adik tetap berdoa, memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti akan menolong adik-adik, karena Tuhan sayang sama kita semua. Dan Tuhan telah menjadikan kita sebagai pemenang. Dan kita adalah pasukan Tuhan yang telah ditetapkan sebagai pemenang. Ayo pasukan, Kak Anggit mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Pasukan, taruh tangan kanannya di dada ya. Kita mau minta Roh Kudus datang ke dalam hati kita. Kita mau minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kita mau meminta supaya Roh Kudus memberikan kekuatan. Walaupun ada orang-orang jahat di sekitar kita, tapi kita punya kekuatan untuk selalu melakukan kebaikan. Papa mama yang ada di rumah, boleh tupang tangan sama anak-anaknya. Kita lepaskan berkat untuk anak-anak kita. Anak-anak kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, supaya anak-anak kita tetap setia dan selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Anak-anak kita menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi contoh, mereka jadi saksi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bantu kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, supaya walaupun ada orang jahat di sekitar kami tetap ya Tuhan, berbuat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat selalu memuji, menyembah, berdoa setiap hari ya Tuhan, tanpa perlu diingati lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau terima berkat daripada-Mu. Adik-adik, kita sama-sama angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kami mohon berkat dari Tuhan, kiranya berkat kepintaran, berkat kecerdasan, berkat kebaikan, segala yang baik dari Tuhan turun ke atas adik-adik. Adik-adik menjadi berkat dimanapun berada, dan adik-adik menjadi contoh, menjadi saksi-Mu dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita mulai yuk teman-teman. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, dan bangkit memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya
dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan Tuhan. Pada hari ini kita akan membuat kreativitas celengan doa. Yuk kita buat. Pasukan Tuhan, kita akan siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 gelas yang berwarna bening dan yang satu berwarna putih. Dan yang kedua ada double tip dan gunting. Dan yang ketiga yaitu jangan lupa kertas asturonya. Terserah kalau kalian ingin berwarna merah ataupun berwarna biru. Yang terpenting harus ada kertas asturonya. Dan yang keempat, kakak akan siapkan hiasan. Seperti ini ya, adik-adik. Hiasannya begini cara buatnya. Yang pertama, kita siapkan gelasnya dan kita akan hias. Pasukan Tuhan, sekarang jadi bentuknya seperti ini nih. Cantik bukan? Nah, sekarang kita akan membuat hatinya. Pasukan Tuhan, kita siapkan kertas asturonya dan kita lipat 2 bagian jadi seperti ini. Hatinya kita buat yang berukuran besar. Pasukan Tuhan, hasilnya seperti ini. Oh iya, dan jangan lupa pasukan Tuhan, kita buatin bolongan tengahnya. Nah, kalau kita ingin membuat bolongan tengahnya, kita lipat lagi hatinya. Nah, di sini kakak sudah membuat pola bolongan celengannya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pasukan Tuhan, kita langsung nyatukan gelas putihnya ke dalam gelas beningnya ini. Pasukan Tuhan, jangan lupa kita harus double tip di atas bagian gelasnya di sini yang berwarna bening ya. Nah, sini. Oke, kalau sudah, kita tempel hatinya di sini. Pasukan Tuhan, seperti ini hasilnya celengan doanya. Waktu kamu berdoa, kamu harus tulis dan kamu masukkan ke celengan ini. Dengan celengan ini, kita mengingatkan untuk kita setia berdoa. Dengan berdoa, kita pasti akan menjadi pemenang. Oke pasukan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, selamat mengerjakan.